Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ar-Rahman, Allahumma ar-Rahim, masih memberikan kita nikmat, iman, Islam, kesempatan untuk sama-sama menunaikan sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan bukan semata-mata formalitas yang kita tunaikan, tapi ibadah yang kita laksanakan juga merupakan tanda bahwa kita mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena cara terbaik mensyukuri nikmat Allah itu dengan kembali menggunakannya beribadah. Besar harapan setelah kita mampu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat lainnya pada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, sebagaimana sabda beliau, ana khatamun nabi la nabiyya ba'di. Aku ini penutup para nabi dan tidak nabi sesudahku. Mudah-mudahan kita ini tak hanya pandai menyebut namanya, tak hanya pandai bersolawat padanya, tapi Allah pandaikan kita juga untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang kalau kita perhatikan, satu-satunya manusia yang di dunia ini yang tidak punya privasi itu hanya Nabi Muhammad SAW. Sehebat apapun itu manusia, mau dia ulama, syekh, ustadz atau apapun itu, maka dia pasti punya privasi, Pak. Punya hal-hal yang dia tidak ingin orang lain ketahui. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang tidak punya privasi hanya Nabi Muhammad SAW. Semua bebas kita akses, semua bebas kita lihat. Mulai beliau bangun tidur sampai tidur lagi, bebas kita ketahui dari hadis-hadis yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jika kita perhatikan, salah satu nikmat juga yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, Pak, selain nikmat iman, selain nikmat Islam, itu Allah berikan kita Nabi Muhammad SAW, Pak. Allah berikan contoh dalam beragama. Dan ini, mohon maaf jamaah rahmatullah SWT, ini kadang-kadang nikmat yang, mohon maaf, kadang-kadang kita lupa, Pak, dengan nikmat Allah berikan kita contoh beragama. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Semua sudah dicontohkan Nabi. Baik yang ibadah kita, Pak, rukuk dan sujudnya kita tadi seperti rukuk dan sujudnya Nabi 1400 tahun lalu. Semua sudah dicontohkan Nabi. Baik ibadah, muamalah, bagaimana bergaul dengan tetangga, bagaimana berakhlak yang baik, semua sudah diajarkan Nabi. Termasuk, mohon maaf, bahkan hal yang kecil sekalipun itu sudah dicontohkan Nabi. Kan gitu, Pak. Semua nggak ada yang luput dari ajaran Nabi. Pakai sendal kanan duluan, masuk masjid kaki kiri duluan atau kaki kanan duluan, baca doa. Bahkan mohon maaf, masuk WC kaki kiri duluan terus baca Allahumma barik lana fima, betul kan? Salah ya? Nah, semua sudah diajarkan Nabi, Pak. Dan ada semua aturannya, Pak. Dan tidak ditinggalkan dunia ini kecuali semua Nabi sudah ajarkan. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jika kita melihat semua tindak tanduk Nabi terhimpun yang namanya sunnahnya, Pak. Dan sunnah yang kemudian ketika kita tarik dalam pengertian ilmu hadis adalah ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw wasfin. Sunnah atau hadis, hadis itu semua perkataan Nabi, semua tindakan Nabi, semua ketetapan Nabi, bahkan sifatnya Nabi itu menjadi hadis, Pak. Nah, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang kadang-kadang, Pak, kita sebagai seorang awam ini kadang-kadang salah memahami hadis, Pak. Karena jangankan hadisnya, Pak, kitab hadisnya pun kadang-kadang kita salah besar, Pak. Bahkan mohon maaf, saya pernah temui, Pak, jamaah saya ngomong gini, saya nggak mau sholat Ustadz, saya nggak menerima hadis Ustadz, misalnya tentang sholat Ustadz, kalau bukan hadis itu berasal dari Sahih Bukhari. Nah, ini seperti apa? Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam model penulisan hadis itu macam-macam bentuknya, Pak. Memang betul dalam Sahih Bukhari semuanya sahih, Pak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim sepakat ulama, kata Ibnu Salah,
Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim semuanya sahih. Tapi tidak semua hadis sahih hanya terhimpun di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa? Karena beda penulisan, Pak. Dalam penulisan hadis ada penulisan, kalau bahasa kita sekarang, genrenya berbentuk jami'. Apa itu jami'? Komprehensif, Pak. Umum, menyeluruh. Tidak mendetail. Contohnya kitab apa? Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunnani wa yamihi, yang kemudian disingkat Sahih Bukhari. Yang kedua, Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar min sunnani bin naqli adli ani Rasulullah SAW, yang kemudian disingkat dengan Sahih Muslim. Bentuknya, penulisannya jami', artinya apa? Umum, komprehensif. Kalau kita mau lihat bagaimana Nabi mengajarkan imannya, cari di sini, Pak. Dia umum saja, bab iman, bab kemudian adab, bab doa dan seterusnya, tidak mendetail. Kalau kita mencari bagaimana Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan keluarganya atau dengan istri-istrinya, cari di sini, Pak. Cari di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tapi kalau kita, Pak, mau nyari bagaimana tata cara Nabi SAW turun sujud, maka nggak bakal kita temui dalam kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, Pak. Nggak bakal ketemu, Pak. Sampai kita cari sampai kapan? Sampai kiamat kurang 2 hari, Pak. Nggak bakal ketemu. Kenapa? Nggak ada di situ. Di model penulisan yang kedua, yang namanya penulisan hadis, yang pertama jami', yang kedua bentuknya sunan. Apa itu bentuk sunan? Kitab hadis sunan. Kitab hadis yang disusun, ditulis hadis-hadisnya, disusun seperti buku atau kitab fikih, Pak. Disusun. Mulai dari air, toharoh, kemudian bersuci, sholat, dan seterusnya, Pak. Yang terkenal Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nah, kalau mau cari tata cara Nabi turun sujud, nyarinya bukan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nyarinya di mana? Di kitab Sunan tadi, Pak. Nah, di sini baru kita ketemu. Nah, gitu, Pak, ya. Jadi kalau mau nyari saya mau lihat bagaimana Nabi turun sujud, carinya di kitab Sunan. Bagaimana Nabi tasyahud, cari kitab Sunan. Bagaimana Nabi bangkit dari sujud, cari di kitab Sunan, Pak. Walaupun ada sedikit nanti, Pak, di kitab-kitab jami' itu tidak mendetail. Ini jenis yang kedua. Yang pertama jami', yang kedua sunan. Lalu yang ketiga ada namanya kitab musnad. Apa itu kitab musnad? Kitab hadis yang disusun berdasarkan banyaknya perawi hadis yang meriwayatkan, Pak. Jadi dalam ilmu hadis, Pak, itu tidak semua sahabat meriwayatkan hadis. Yang paling banyak cuma 7 orang. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat ada Aisyah binti Abu Bakar, yang kelima Abdullah bin Abbas, yang keenam ada Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh ada Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kalau kita mencari, Pak, berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka cari di kitab Musnad ini, Pak. Ditulis pertama Musnad, dalam kitab Musnad. Imam Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. Itu hadisnya Abu Hurairah semua. Selesai baru Abdullah bin Umar. Nah, kalau kita mau nyari berapa sih kira-kira hadis-hadis, saya pengen lihat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas misalnya. Nyarinya di mana? Nyarinya di kitab Musnad, bukan di kitab Sunan ataupun kemudian di kitab Jami'. Ini secara singkat saja, dan tentu masih banyak lagi. Nah, jenis-jenis yang seperti ini, Mbak, kitab Jami', kitab Sunan, kitab Musnad, ada nanti Mu'jam, Musannaf dan seterusnya. Ini namanya kitab induk, Pak. Sekali lagi, masdarul hadis atau kitab induk, sumber dari hadis itu sendiri. Yang kedua, penulisan hadis ada namanya kitab turunan, Pak. Maksudnya turunan gimana? Hadis-hadis dalam kitab tersebut diambil dari kitab induk, Pak. Contohnya apa? Riyadhus Shalihin, karyanya Imam An-Nawawi, Arba'in Nawawi, kemudian Bulughul Maram, karyanya Ibnu Hajar dan seterusnya. Ini kitab yang kemudian, yang bukan kitab induk, tapi isinya diambil dari kitab induk. Nah, supaya jangan salah paham, Pak. Jadi kita itu kadang-kadang kamu dapat hadis ini dari mana? Dari Riyadhus Shalihin. Nggak bisa, Pak. Kalau rujukan dalam ilmu hadis harus merujuk ke kitab induk tadi. Tapi kita harus paham, Pak. Kalau kita mau lihat bagaimana sih Nabi SAW itu sholat, cari kitab Sunan, bukan kitab Jami'.
Tapi kemudian kalau kita ingin lihat gimana sih tuntutan Nabi dalam bermuamalah dengan keluarganya, cari kitab jami', bukan kitab sunan, dan seterusnya. Nah, hadis yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala itu kalau kita lihat ada riwayah, ada dirayah. Apa itu riwayah? Ilmu yang mempelajari tentang isi hadis, Pak. Misalnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna ma'amalu biniat. Oh, maksudnya seperti apa sih ini? Ini namanya ilmu riwayah. Biasanya ada kita belajar kitab Riyadhus Shalihin, kemudian Bulughul Maram dan seterusnya. Ini riwayah. Sedangkan dirayah itu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk status hadis. Apa itu hadis sahih? Bagaimana statusnya? Lalu kemudian nanti ada ilmu nanti takhrij hadis, ada mukhtalaful hadis, ada rijalul hadis dan seterusnya. Yang jadi poin, Mbak, yang ingin saya sampaikan adalah jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, memahami hadis itu mutlak butuh penjelasan ulama, Pak. Sekali lagi kami ulang. Ketika membaca hadis itu mutlak butuh penjelasan ulama. Memang ada hadis yang kita baca kita paham, Mbak. Tapi berapa banyak hadis yang kita baca itu tidak ada, kita nggak paham, Pak. Kenapa? Ada muatan hukum di sana. Perlu penjelasan ulama, Pak. Saya beri contoh gini, Pak. Ada hadis riwayat bin Abdullah bin Sikhr. Beliau suatu saat mendatangi Rasulullah SAW. Beliau kemudian tiba-tiba mengatakan apa? Antas sayyiduna, engkau pemimpin kami. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi bersabda, as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Abdullah bin Sikhr datang pada Nabi, kemudian dia berkata, antas sayyiduna, engkau ini pemimpin kami. Apa kata Nabi? Pemimpin kita yang patut kemudian kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini, Pak, berapa banyak orang salah paham, Pak. Seakan-akan menganggap bahwa kemudian Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk memanggil beliau dengan sebutan Sayyid. Maka tak jarang kita temui banyak orang yang enggak pakai Sayyidina, Pak. Ini di luar sholat ya, Pak ya. Kita tidak bicara tentang di dalam sholat, tidak. Tapi di luar sholat. Ketika menyebut Nabi Muhammad SAW, ketika kita tambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mereka bilang enggak usah pakai Sayyidina. Kenapa? Karena hadis tadi ngelarang. Baik, kita lihat, Pak. Ternyata hadis tentang bicara tentang Sayyid tadi enggak cuma satu, Pak. Ada hadis lain. Nabi Muhammad SAW itu bahkan menyebut dirinya Sayyid. Apa kata beliau? Ana sayyidu waladu Adam yaumil qiyamah. Saya ini pemimpin anak Adam nanti di hari kiamat. Hadis ini tercatat dalam Sahih Muslim, Mbak, nomor 2278. Beliau menyebut dirinya sebagai Sayyid. Yang pertama tadi kayak dilarang, tapi yang kedua ini malah beliau menyebut nama kata Sayyid. Bahkan dia hadis lain dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Mbak, muttafaqun alaih. Nabi pernah bersabda kepada sahabat, "Kumu ila sayyidikum." Kalian berdiri loh. Ketika kapan? Ketika ada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini pemimpinnya kaum Ansor. Ketika dia datang, maka Nabi nyuruh sahabat, "Kumu ila sayyidikum." Berdiri kalian untuk pemimpin kalian. Sayyidikum. Dia pakai Sayyid. Dua. Nah, dia di selain Nabi juga menyebut cucunya Al-Hasan dan Husain. Apa kata beliau? Hadis ini tertulis dalam Sunan Tirmidzi. Beliau menyampaikan apa? Al-Hasan wal Husain sayyida syababani al-jannah. Hasan Husain itu pemimpin para pemuda nanti di yaumil qiyamah. Dan masih banyak lagi, Pak. Nah, hadis yang pertama tadi ngelarang, tapi hadis kedua, ketiga, keempat kok malah kesannya Nabi nyuruh gitu kan. Apa maksudnya ini? Maka memahami hadis itu butuh penjelasan ulama. Ulama itu punya metode, Pak. Kalau ada dua hadis sahih bertemu, maka mereka punya metode yang namanya jam'u wa taufik. Mengumpulkan dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Sekali lagi, Pak ya, seakan-akan bertentangan, padahal nggak ada yang bertentangan, Pak. Dikombinasikan. Nah, bagaimana cara mengkombinasikan? Yang pertama tadi ngelarang, Ustaz, karena Nabi tadi bersabda, as-sayyid Allah, kata Nabi. Lalu yang kedua, Nabi malah ngomong, kumu ila sayyidikum, berdiri untuk memimpin kalian. Maksudnya seperti apa? Maka ulama mengatakan jamaah rahmatullah SWT. Yang pertama tadi, Pak, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sikhr itu dilihat dari asbabu urutnya. Kalau Quran namanya asbab nuzul, kenapa ayat ini turun? Kalau hadis namanya asbab urut. Kenapa hadis itu ada? Suatu saat Nabi sedang duduk dengan para sahabat, Pak. Datang Abdullah bin Sikhr yang kemudian mohon maaf, dia agak caper, Pak. Apa dia bilang?
anta sayyiduna, engkau pemimpin kami. Beliau bilang gitu sama Nabi. Tapi perhatikan, apa jawaban Nabi? As-sayyid, beliau pakai alif lam, Mbak. Tadi Abdullah bin Sikir mengatakan anta sayyiduna, enggak pakai alif lam. Sedangkan Nabi as-sayyid Allah. Ulama memberi penjelasan, maksudnya bukan Nabi tidak mau dipanggil sayyid, tidak, Pak. Tapi di sana Nabi membaca ada pengagungan yang berlebihan dari sahabat tersebut. Maka beliau seakan-akan mengajari as-sayyid, kata Nabi, yang pantas diagungkan, yang pantas dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan beliau tidak mau dipanggil sayyid, tidak, tapi beliau membaca bahwa sahabat tadi ada unsur pengagungan berlebihan. Jadi gimana? Apakah kemudian memanggil sayyid boleh atau tidak? Maka ulama mengatakan boleh. Dan ini dipraktekkan para sahabat. Umar bin Khattab ketika berkhutbah, beliau mulai kalimat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya manggil Sayyid itu boleh. Nah, Sayyid itu apa sih artinya, Pak? Sayyid itu panggilan kehormatan, Pak. Sir bahasa Inggrisnya, atau tuan. Kalau perempuan Sayyidah. Makanya ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, panggilan kehormatan, Pak. Sama kayak kita, Pak. Kita kalau manggil orang yang lebih tua dari kita atau punya jabatan pasti panggil Pak, kan gitu ya. Misalnya ada wali kota, ada gubernur, kita nggak mungkin misalnya namanya itu Andi Harun misalnya, kita nggak mungkin manggil Andi Harun sini, enggak, Pak Andi Harun, kan gitu. Sama seperti mohon maaf, ada set manager namanya Pak Billy, kan gitu. Kita pasti panggil Pak Billy. Nah, sama, Pak. Sayyid itu untuk panggilan kehormatan, Pak. Sayyid boleh, Sayyid Ali As-Sauki boleh pakai Sayyid, penghormatan. Dan itu panggilannya untuk tuan, penghormatan. Dan di sini jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jangan kemudian salah pahami Sayyid ini sesuatu yang terlalu enggak, Pak. Jadi ini biasa aja, sama, Pak. Sama ada orang umur 70 tahun namanya Asep. Kemudian ada anak umur 7 tahun. Langsung dia panggil Asep gitu kan. Ya enggak sopan, pasti panggil Pak Asep. Gitu ya. Jadi panggilan Sayyid ini bukan panggilan berlebihan tapi panggilan tuan. Maka memanggil nama Nabi Muhammad SAW dengan Sayyid, maka ulama mengatakan boleh. Ini, Pak. Jadi hadis itu butuh penjelasan ulama. Kalau kita baca hadis yang kemudian mohon maaf ada ilat hukum dalamnya, maka kebanyakan kita nanti malah bingung. Maka penting kita baca penjelasan ulama. Baca hadis Sahih Bukhari bagus, tapi penjelasannya yang penting. Penjelasan yang mana, Ustaz? Ada namanya kitab Fathul Bari. Karangan siapa? Karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau mensyarah atau menjelaskan hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari tadi. Maksudnya seperti apa sih? Karena hadis ini jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hadis yang ditulis di kitab hadis itu tanpa penjelasan. Terutama hadis-hadis yang ditulis di kitab Indo, Pak ya, Bukhari Muslim. Itu tanpa penjelasan. Dan kalau orang awam baca itu agak repot. Contoh, ada hadis di Sahih Bukhari, Nabi diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nabi menyampaikan, rakhasa sallallahu alaihi wasallam 'alil mut'ah. Nabi pernah meringankan kami, membolehkan kami untuk nikah mut'ah, kawin kontrak. Sudah. Sampai situ aja. Enggak ada sambungannya, Pak. Baru di halaman lain baru ada hadis lainnya, Pak. Saya bayangin, Pak, pernah satu masjid di Bontang, Pak. Ada, mungkin maksudnya baik. Selesai sholat, diambil langsung Sahih Bukhari. Rasulullah SAW alim mut'ah. Nabi Muhammad SAW pernah membolehkan kami nikah mut'ah, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak senyum semua. Oh, enak nih gitu. Boleh nikah mut'ah. Padahal di hadis lain, di kitab yang sama, ada hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Suman hasallam alim mut'ah. Nabi SAW kemudian melarang kami nikah mut'ah. Nah, jadi memang pernah ada tapi kemudian dihapus, dihapus oleh hadis yang lain. Nah, di sini pentingnya, Pak, kita memahami hadis. Karena hadis ini jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hadis atau sunnah itu memang semua perilaku Nabi, perbuatan Nabi, tindakan Nabi. Tapi tidak semua hadis atau sunnah bisa kita kerjakan hari ini. Memang ada hadis atau sunnah bisa kita kerjakan hari ini. Contoh, Nabi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nabi bersabda, rakaataini fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala sesuatu di dalamnya. Nabi mengerjakan dan kita dimotivasi untuk mengerjakan dan ada pahala bagi mengerjakan.
Nabi juga bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an lisabi." Baca Quran karena Quran akan memberi pertolongan pada pembacanya. Nabi perintahkan dan ada pahala bagi yang melakukan. Tapi ada hadis-hadis atau sunnah-sunnah yang Nabi mengerjakan, tapi hari ini mohon maaf kita tidak dituntut mengerjakan. Karena Nabi mengerjakan mungkin mohon maaf karena memang adat istiadat beliau. Ada faktor lain. Contoh yang ini sering saya sampaikan, Pak. Nabi makan dengan 3 jari. Hadisnya sahih riwayat Abu Mamah tercatat Sahih Muslim. Karena SAW yakulu bi salah asobi. Nabi makan dengan 3 jari. Tapi yang beliau makan apa? Kurma. Yang beliau makan apa? Roti. Kalau kita 3 jari kita paksakan, Mbak. Yang kita makan apa? Soto. Bakso, enggak selesai gitu kan. Artinya memang Nabi mengerjakan, tapi hari ini tidak kita kerjakan. Nah, di sini akhirnya kita paham dan masih banyak lagi contohnya, Pak. Ada hadis-hadis yang sahih yang kemudian hari ini tidak bisa kita kerjakan. Banyak, Pak. Yang ini kemudian memberi pemahaman kita. Hadis itu ada hadis sahih, hasan, yang paling bawah namanya dhaif. Nah, kebalikannya juga, Pak. Kalau memang hadis sahih itu tidak semua bisa kita kerjakan hari ini karena beberapa faktor. Ada faktor kebiasaan, ada faktor yang zaman yang sudah berubah. Sebaliknya, hadis dhaif pun tidak selamanya kemudian kita tolak. Selama hadis dhaif itu tidak palsu, tidak maudhu', Pak ya. Hadis maudhu' itu pasti dhaif, tapi tidak semuanya hadis dhaif itu jadi maudhu', Pak. Karena Imam Nawawi bilang, Pak, dalam Al-Adhkar, dalam Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan hadis dhaif itu boleh dipakai selama untuk fadhail amal dan selama dia tidak palsu dan bukan untuk urusan hukum dan akidah, maka boleh, Pak. Dan hadis dhaif sepertinya sudah saya pernah jelasin di majelis ini sudah berulang-ulang, Pak. Nah, di sini kita paham, Pak. Kita baca hadis yang kemudian hadis yang muskil atau hadis kita ingin mengamalkan hadis, maka yang terpenting adalah penjelasan para ulama. Dan ini membuat kita akan gampang, Pak. Akan gampang memahami ibadah ini. Karena jamaah rahmatullah SWT banyak hadis-hadis yang kemudian kadang-kadang kita salah paham, Pak. Kita temukan satu, kita anggap cuma itu aja. Ternyata ulama memahami berbeda, Pak. Seperti maghrib tadi saya sampaikan tentang mengusap wajah. Hadisnya memang dhaif, tapi ulama kemudian sebagian ulama, jumhur ulama itu tetap mensunahkan dengan 3 alasan tadi, Pak. Sama kasusnya dalam hal berdoa selesai sholat, Pak. Nah, berdoa selesai sholat ini apakah ada sunnahnya atau tidak? Di sini ulama memang ada khilaf, Pak. Ulama memang ada khilaf. Sebagian ulama itu mengatakan tidak disunahkan. Sebagian lagi mengatakan disunahkan. Dan semua berdasarkan dalil, Pak. Dan kalau kita lihat, Pak, itu perbedaannya berdasarkan cuma satu hadis, Pak. Hadis apa itu? Ada hadis riwayat Abu Umamah. Hadis ini tercatat dalam Sunan Tirmidzi. Nabi pernah ditanya, "Ai doa asma?" Kapan doa itu paling didengar? Apa kata Nabi? Qala, Nabi bersabda, "Jawfu lail akhir," di sepertiga malam yang terakhir, "wa duburi sholawati maktubah," dan setiap duburi sholawat, maksudnya di setiap akhir sholat. Setiap akhir sholat. Nah, dari hadis yang satu ini, Pak, melahirkan 2 pemahaman. Kenapa? Akhir sholat, pendapat ulama yang kemudian mengatakan tidak disunahkan berdoa selesai sholat, itu menganggap akhir sholat itu sebelum salam. Loh, kenapa? Apa argumen mereka ini? Gini, Pak. Nabi itu pernah mengajari Ibnu Mas'ud tentang tasyahud. Diajari Ibnu Mas'ud. Tahiyatulillah, sholawatu thayyibah dan seterusnya. Lalu kemudian selesai mengajari Ibnu Mas'ud, Nabi kemudian bersabda, kemudian hendaknya ia memilih doa yang paling dia suka, kemudian hendaknya dia berdoa. Artinya seakan-akan Nabi nyuruh orang itu tadi Ibnu Mas'ud untuk berdoa selesai membaca tasyahud, doa apa aja. Maka dari sini dipahami bahwasanya yang dimaksud doa yang paling dengar di akhir sholat itu sebelum salam. Ini. Yang kedua, ulama yang kemudian berpegang dalil bahwasanya yang dimaksud dengan duburi sholat, akhir sholat itu adalah sebelum salam adalah karena ketika sebelum salam itu terkumpul adab-adab berdoa, Pak. Ada berdoa apa? Suci. Yang kedua, ngadep kiblat. Yang ketiga, sholawat. Kita kan sholawat, Pak, ketika baca tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan gitu. Nah, di sini maka sebagian ulama mengatakan yang disunahkan, yang dimaksud dengan duburi sholawat, maksudnya akhir sholat itu sebelum salam. Tapi jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, laki-laki, 4 mazhab, Hanafi, Hanbali, Maliki, Syafi'i,
jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dengan duburis sholat atau akhir sholat itu adalah setelah salam. Kenapa? Karena jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, satu, Nabi itu pernah bersabda kepada orang-orang yang datang kepada Nabi. Ada orang miskin Pak di Madinah datang pada Nabi ngadu, ya Rasul, itu orang-orang kaya itu selalu mendahului kami. Kami sedekah, mereka bisa sedekah. Kami sholat, bisa sholat. Tapi sedekah mereka lebih banyak dari kami. Bagaimana ini Rasul? Apa kata Rasul? Man sabaha, barang siapa yang bertasbih duburis sholat, setiap akhir sholatnya, salasan wa salasin, 33 kali. Wa hamadallah salasan wa salasin, mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Tasbih itu Pak. Kemudian bertakbir 33 kali. Maka dia termasuk orang-orang yang Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, ketika Nabi mengabarkan untuk berzikir subhanallah subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 30 kali. Kalimatnya juga pakai duburis sholawat, akhir sholat. Kan gitu. Jadi gimana akhir sholat kapan? Yang pasti setelah salam. Kan gak mungkin ketika habis tasyahud kita baca fil alamina innaka hamidun majid, subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allah akbar. Kapan selesainya kan? Nah, ini maka ulama mengatakan karena kalimatnya sama duburis salat, maka yang dimaksud berdoa selesai salat itu maksudnya adalah setelah salam. Ini pendapat yang pertama. Dalil dari pendapat yang pertama. Dalil dari pendapat yang kemudian ulama mensunnahkan tetap berdoa selesai salat adalah riwayat Bara bin Azib. Bara bin Azib tercatat dalam Sahih Muslim, beliau meriwayatkan, kami dulu itu idza sholaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami salat belakang Rasul, ahbabna, kami suka sekali an yakuna bi yamini, kami suka sekali duduk sebelah kanan beliau. Kenapa? Karena ketika beliau menoleh, yukbilu alaina biwajhihi, ketika Nabi SAW salam kami bisa melihat wajahnya. Wasamituhu, dan saya mendengar Nabi SAW berdoa, Robbi, wahai Tuhanku, Robbi kini ada baka yawma tub'atsu, ya Allah ampuni dosa-dosaku ketika nanti hari kiamat. Satu, ini dalil tentang berdoa selesai sholat fardu. Yang kedua ada hadis dari Ummu Salamah, kana yakul Nabi SAW idza sholat subhi hina salam, Nabi SAW itu ketika sholat subuh, ketika salam beliau mengucapkan doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadisnya tercatat dalam Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi dua. Nah, Nabi SAW itu berdoa selesai sholat. Yang ketiga ada dari Ali bin Abi Thalib. Beliau meriwayatkan, wa idza salama qala Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Kata Nabi selesai berdoa, selesai salam beliau berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Hadis ini lagi-lagi sahih riwayat Muslim. Ada lagi hadis dari Thauban meriwayatkan, karena Rasulullah SAW idza insarafa minas shalah, Nabi itu ketika selesai salat, apa yang dilakukan Nabi? Istighfar salasan, beliau beristighfar 3 kali. Astagfirullah. Semua kemudian apa lagi? Beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi Pak, berdoa selesai salat menurut pandangan jumhur ulama ini tetap sunnah, ada sunnahnya. Tapi Ustaz kalau saya nggak mau berdoa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang sholat itu pun doa isinya kan gitu. Jadi ini nggak usah diperbesarkan. Jadi dari satu hadis itu ulama punya pandangan berbeda, melahirkan 2 pandangan. Ada yang tetap mensunahkan, ada yang tidak mensunahkan dari memahami satu hadis tersebut. Maka jamaah rahmatullah SWT, yang terpenting dalam memahami hadis itu adalah penjelasan dari para ulama. Kalau ingin memahami Sahih Bukhari, maka kita baca kitab Fathul Bari. Kalau ingin memahami Sahih Muslim, maka kita baca namanya Syarah Muslim karangnya Imam Nawawi dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, kemudahan untuk selalu belajar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan dengan kita baca sunnah-sunnah Nabi, Allah berhakkan kita ada syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allahumma amin. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang ditambahkan atau didiskusikan. Ini saya mohon maaf, saya kajian kurang konsentrasi karena tadi waktu berangkat saya ada insiden, saya jatuh dari motor karena insiden. Jadi ini kajian sambil nahan sakit, mohon maaf. Silakan jika ingin ditanyakan atau monggo. Tadi Ustaz mengatakan ada satu hadis, ketika pemimpin datang kita suruh berdiri untuk menyambut. Betul. Bahkan ada hadis lain
lain juga ketika Rasulullah datang. Baik. Orang mau berdiri dan Rasulullah. Baik, ada larangan. Larangan. Baik. Yang ditanyakan, Pak? Yang ditanyakan korelasinya gimana nih? Baik. Dalam kehidupan kita dua hadis yang Ada dua. Nggih. Baik. Itu Pak ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Ini yang beliau tanyakan bahwasanya tadi Nabi nyuruh sahabat untuk berdiri, kumu ila sayyidikum. Baik. Lalu yang kedua, Ustaz, bukannya ada hadis yang kemudian seakan-akan Nabi melarang kita untuk berdiri menyambut orang yang datang, gitu Pak ya? Baik. Baik, jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, saya bacakan hadisnya. Hadis ini tercatat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Tercatat juga dalam Adabul Mufrad tulisan Imam Bukhari. Bunyinya seperti apa? Saya bacakan, Pak. Man ahabba an yamsula lahu rijalun qiyaman falyatabau maq'adu minan nar. Barang siapa yang senang melihat orang lain berdiri karenanya, maka hendaknya ia menempatkan duduknya di neraka. Baik. Di sini seolah-olah melarang kita untuk berdiri. Ada orang kita nggak boleh berdiri, ada guru kita nggak boleh berdiri. Kenapa? Kalau berdiri nanti orang yang berdiri tadi masuk neraka. Baik. Sekali lagi, dalam hadis kita penting penjelasan ulama. Tapi sebelum coba kita lihat, betulkah seperti itu? Nabi pernahkah kemudian betul-betul melarang dan tidak pernah mengeluarkan hadis lain? Ternyata jamaah rahmatullah SWT ini sebagai hadis pembanding. Satu, ada hadis tadi yang kami baca tadi. Ketika ada Sa'ad bin Mu'az datang, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kumu ila sayyidikum." Berdiri kalian. Artinya Nabi nyuruh. Satu. Yang kedua, ada hadis Nabi SAW itu ketika Ikrimah bin Abu Jahal, ini Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal nih, masuk Islam, beliau berdiri. Hadis riwayat Malik, diriwayatkan beliau, falamma ra'ahu Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW melihat Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam, maka Nabi SAW berdiri seakan-akan melompat ke arahnya saking gembiranya. Dua. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW berdiri menyambut Fatimah. Ini riwayat Aisyah dalam Sahih Bukhari. Aisyah mengabarkan, idza ra'aha qabalat warhabbiha. Nabi Muhammad SAW ketika melihat siapa? Fatimah datang, beliau senang sekali. Ketika beliau datang, siapa Fatimah datang, beliau berdiri, kemudian menyambutnya, lalu menciumnya sambil memegang erat tangan Fatimah. Nah, lalu kemudian ada lagi hadis, Pak. Sebagian sahabat itu berdiri ketika melihat Nabi SAW dalam Majmu' Az-Zawahid, jilid 4 halaman 840. Di sini Muhammad bin Hilal mengatakan, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja, ketika beliau keluar, kumna, kami sebagian sahabat itu berdiri hatta yadkhulul baituhu, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke rumahnya. Loh, gimana Ustadz? Yang pertama tadi seakan-akan larang, yang kedua kemudian kok Nabi ada riwayat berdiri dan seterusnya. Baik. Hadis yang pertama tadi, Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang senang melihat orang lain berdiri karenanya, maka hendaknya ia menempati tempatnya duduk neraka. Ini seolah-olah seakan-akan kita dilarang berdiri, Pak. Jadi mohon maaf, bahkan ada video ada guru lewat semua berdiri, 3 orang, 2 orang berdiri, satu orang tetap duduk. Ditanya, loh kamu kenapa kok nggak berdiri, duduk? Karena ada hadis larangan Nabi bahwa yang berdiri nanti masuk neraka. Baik, kita lihat apa penjelasan ulama tentang hadis ini. Kita lihat yang pertama, penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini bisa dibuka di Fathul Bari, Pak. Apa kata beliau? Hadis larangan berdiri itu adalah bagi orang yang senang jika ada orang lain yang berdiri untuknya, bukan larangan bagi orang yang berdiri penghormatan. Coba kita perhatikan di sini, Pak ya. Saya bacakan hadisnya. Nabi tadi bilang apa? Man ahabba, siapa yang suka, an yumsalu lahu rijal qiyaman, siapa yang suka ada orang berdiri untuknya. Untuk siapa? Untuk orang yang datang tadi. Jadi apa? Yang dilarang itu bukan yang masuk neraka, yang diancam neraka tadi, bukan orang yang berdiri menyambut, tapi orang yang datang tadi, dia suka kalau orang lain datang menyambutnya sambil berdiri. Bisa dipahami, Pak ya? Coba perhatikan kalimat bahasanya man ahabba, siapa yang suka sekali kalau ada orang yang kemudian berdiri menyambutnya. Paham ya? Jadi yang diancam neraka itu bukan orang yang, misalnya ada guru, mohon maaf, set manager datang, atau presiden Prabowo, kita berdiri, itu bukan yang kita yang berdiri ini yang diancam, tapi orang yang datang tadi. Orang yang datang kalau dia suka orang lain berdiri untuknya,
kata Ibnu Hajar, itu yang diancam neraka. Bisa dipahami ya? Nah, ada lagi penjelasan siapa? Imam Nawawi, kita baca penjelasan dari Imam Nawawi. Kalimatnya kan man ahabba, makanya penting pemahaman bahasa Arab dan memahami hadis. Barang siapa yang suka sekali kalau orang lain berdiri untuknya. Kata Imam Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Muslim juga, dalam Ibnu Battal beliau mengatakan apa? Ini hujah sebagian orang yang mengingkari bagi orang yang berdiri untuk menyambut tokohnya adalah prasangka yang tidak benar. Karena hadis larangan berdiri itu ditujukan untuk orang-orang yang senang jika diperlakukan demikian, bukan larangan untuk orang yang berdiri bagi orang yang melakukan. Bisa pahami Pak ya? Jadi yang diancam neraka ini orang yang ini harusnya berdiri semua nih saya datang, itu yang diancam. Sedangkan orang yang berdiri untuk penghormatan tidak. Maka lihat komentarnya para ulama. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ketika menjelaskan di sini beliau mengatakan berdiri untuk menyambut kedatangan orang itu memiliki keutamaan yang disunnahkan. Terlebih-lebih yang datang itu orang alim dan seterusnya. Ibnu Qayyim beliau mengatakan waqad qala ulama yastahabul qiyam walidain wa imam adil wa qada'in nas. Ibnu Qayyim mengatakan para ulama telah menyatakan disunnahkan berdiri untuk menyambut kedua orang tua, pemimpin yang baik dan tokoh seseorang yang ditokohkan oleh manusia. Jadi boleh Pak, misalnya ada dalam acara ada set manager datang, boleh nggak kita berdiri? Boleh, karena hadis tadi salah paham ya Pak. Maka penting gramatika bahasa Arab Pak. Man ahabba, siapa yang suka, maksudnya bukan orang yang berdiri. Makanya salah satu syarat untuk memahami hadis itu butuh salah satunya pelajaran bahasa Arab Pak. Dan bahasa Arab itu banyak, ada nahu, ada sorob, ada balaghah, ada mantik, nusus dan seterusnya. Nahu itu perubahan kata, sorob itu nahu itu perubahan baris, sorob itu perubahan kata dan seterusnya. Kenapa? Salah memahami teks akan salah pemahaman. Dan ini banyak Pak di video-video Pak yang beredar di YouTube, beredar di Facebook gitu kan ya. Ada orang berdiri kemudian dilarang. Kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan bahwa kalau orang berdiri akan masuk neraka. Kalau kita baca teks hadis, silakan buka teks hadis yang lainnya. Yang ini man ahabba maksudnya orang yang suka berdiri, suka orang lain berdiri, itu maksudnya, bukan orang berdiri menghormati. Sedang apa ya? Baik, jazakallah khair. Ada lagi Pak? Atau cukup? Cukup Pak ya? Baik, kalau mudah-mudahan Allah mudahkan kita segala urusan kita, Allah ijabah doa kita, dan kita belajar hadis ini, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapat syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Mohon maaf apabila salah kata salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.